Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bella Endah Safira. Di sini kami sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas pada bagian A, yaitu bagian A, konsep dasar wacana. Secara etimologis, kata wacana, diskursis, berasal dari bahasa Latin, discurrere, atau mengalir ke sana kemari. Pada abad pertengahan, kata diskursus selain berarti percakapan, perdebatan yang aktif, dan juga keaktifan berbicara. Kata ini juga berarti orbit dan lalu lintas. Wacana adalah kesatuan makna atau semantis antar bagian di dalam suatu bangunan bahasa. Oleh karena itu, wacana sebagai kesatuan makna dilihat sebagai bangun bahasa yang utuh karena setiap bagian di dalam wacana ini berhubungan secara pribadi. Formulasi bahasa sebagai simbiotik sosial berarti menafsirkan bahasa dalam konteks sosial kultural, tempat kebudayaan itu sendiri ditafsirkan. Dalam terminologi simbiotik sebagai sebuah sistem informasi. Berikut kajian bahasa sebagai simbiotik sosial dalam pandangan Holiday, mencakup sub-sub kajian. Yang pertama, teks. Yang kedua, trilogi konteks situasi. Yang ketiga, register. Yang keempat, kode. Yang kelima, sistem lingual. Dan yang keenam, struktur sosial. Ciri-ciri dan sifat wacana sebagai berikut. 1. Wacana berupa rangkaian ujar secara lisan dan tulisan atau rangkaian tindak tutur. 2. Wacana mengungkapkan suatu hal subjek. Ketiga, penyajian teratur, sistematis, koheren, dan lengkap dengan semua situasi pendukungnya. 4. Memiliki satu kesatuan misi dalam rangkaian itu. 5. Dibentuk oleh unsur segmental dan segnomental. Makna wacana sebagai berikut. 1. Secara umum. Makna wacana sebagai tutur, percakapan, dan diskusi. 2. Penyajian diskursif sederet pemikiran dengan menggunakan serangkaian pernyataan. Ketiga, serangkaian pernyataan atau uraian sederet pernyataan. Keempat, bentuk sebuah rangkaian pernyataan atau ungkapan yang dapat berupa arkeologi, wacana ilmiah, puitis, dan religius. 5. Perilaku yang diatur kaidah yang mengiring ke arah lahirnya serangkaian atau sistem pertanyaan yang saling terkait, misalnya dalam karya Michel Foucault. Bahasa sebagai sesuatu yang dipraktikkan, bahasa tutur misalnya dalam karya Paul Ricoeur. 7. Bahasa sebagai suatu totalitas seluruh bidang linguistik. 8. Mendiskusikan dan mempertanyakan kriteria validitas dengan tujuan menghasilkan konsensus di antara peserta wacana, misalnya dalam karya Jürgen Habermas. Prinsip-prinsip wacana yang dimaksud adalah 1. Tujuan. Prinsip-prinsip wacana adalah yang pertama, tujuan. Setiap wacana yang akan dihasilkan harus mempunyai tujuan, karena tujuanlah yang menentukan jenis wacana yang digunakan. Tujuan sangat penting untuk memilih teknik penyampaian wacana, apakah naratif, deskriptif, eksposisis, argumentasi, ataupun persuasi. Tujuan juga menentukan bentuk wacana, pidato, ceramah, surat resmi atau tidak resmi, dan sebagainya. 2. Kohesi. Kohesi merupakan keserasian hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sebuah wacana. Kohesi dapat ditinjau dari hubungan antar kata, frasa atau kalimat dengan sesuatu perkataan dalam wacana tersebut. Kohesi dapat mewujudkan kesinambungan antara bagian teks dengan bagian teks yang lain, sehingga membentuk suatu kesatuan. 3.
Koherensi merupakan kesinambungan ide yang terdapat dalam sebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna. Koherensi merupakan asas dalam pengembangan wacana karena tanpa makna teks tidak dianggap sebagai wacana. 4. Sasaran. Sebuah wacana perlu mempunyai pandangan atau pembaca yang merupakan sasaran wacana tersebut. Penentu sasaran ini sangat penting sebab akan mempengaruhi terhadap keterpahaman wacana yang akan dibuat. 5. Pesan atau isi. Setiap wacana perlu mempunyai pesan atau isi. Pesan atau isi wacana adalah pokok permasalahan yang ingin disampaikan seseorang pembuat wacana kepada sasaran wacana. Keadaan. Keadaan sebuah wacana perlulah sesuai dengan keadaan. Kesesuaian ini menjadikan sebuah wacana relevan dengan situasi ujaran. Pemilihan kata, frasa, dan susunan kalimat yang tepat sangat penting untuk menjadikan suatu wacana itu sesuai dengan keadaan. 7. Interteks. Interteks adalah sebuah wacana bergantung kepada wacana yang lain. Melalui interteks, sebuah wacana lebih mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Keterpahaman seorang terhadap wacana yang dibaca atau didengar akan membantu ketercapaian tujuan wacana. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih.